Iya. Ya dok, tadi kan udah ya tentang pengalaman dokter, tentang berarti bagaimana keberhasilan dokter selama ini sehingga anaknya menurut dokter bermasalah dibanding dengan ada beberapa klien juga mungkin klien saya yang bermasalah dengan anak, dengan bagaimana dia mendidik gitu kan. Gimana dok menurut pendapat dokter dok? Oke, kalau menurut saya tetap sama, yaitu komunikasi. Jadi anak itu nggak pernah salah. Poin. Anak tidak pernah salah karena namanya anak. Yang salah itu pasti orang tua. Kenapa? Karena yang bisa mengajarkan sesuatu hal itu pasti orang tua. Iya dong. Jadi kalau anak sekarang berbuat atau berperilaku yang kurang tepat, saya nggak bilang dia salah ya, yang kurang tepat, pasti itu karena komunikasi yang disampaikan oleh orang tua itu yang tidak. Contohnya gimana? Contohnya, kita sering banget membuat anak itu dilabel-labelkan. Oke. Nakal, soleh, cerewet, nggak bisa diatur. Siapa yang bilang begitu? Gue. Tanpa sadar. Tanpa sadar. Itu udah ngehipno loh di hati anak kita. Hati tergores. Ya, kita aja yang udah tua kalau tergores hatinya susah lo lupain. Apalagi ini yang masih anak-anak. Kalau anak udah mengatakan, kita udah bilang ini nakal, dia akan camuk di dalam hatinya, di pikiran dia, aku nakal. Jadi nanti apapun yang dia lakuin, dia pasti akan udah membuat label aja, ya udah gue mah nakal. Ya, artinya mendoktrin anak. Mendoktrin. Ya. Padahal maksudnya supaya nggak nakal. Nggak nakal. Nah, maka dari itu yang harus dilakukan kita orang tua adalah jaga komunikasi atau ucapan kita yang ingin kita keluarkan. Karena di agama juga sama ya, apa yang diomongin itu kan doa. Gitu. Jadi selalu jangan bilang jangan, terus bukan cuma jangan tapi alasan mengapa jangan dilakukan, tidak dilakukan. Jadi jangan dilakukan ya, tidak dilakukan itu nak, gitu. Karena nanti kalau kamu lakuin itu nanti sakit. Terus kalau sakit enak enggak, gitu. Kan nggak enak. Nah kalau nggak enak jadi tidak dilakukan ya. Gitu. Jadi anak tuh akan paham kok kalau kita kasih alasannya kenapa. Emang berat ya. Ribet dok saya. Misalnya susah, ribet ngomongnya. Nah, kalau orang tua udah berpikiran orang tua pikir udah ngomong ribet, apalagi yang namanya anak-anak yang pikirannya memang simpel. Benar nggak? Jadi satu, komunikasi, dan kita jadi orang tua jangan selalu ingin simpelnya. Ya itu aja, komunikasi jangan mau simpel. Ya kalau punya anak tuh pasti nggak akan simpel. Karena memang itu PR orang tua ya. Iya. Dan tadi ada satu pernyataan itu yang menarik. Anak tidak pernah salah. Iya. Salah orang tua. Artinya orang tua itu banyak kekurangan. Berarti nggak ada orang tua yang sempurna atau ada orang tua yang sempurna? Nggak ada kesempurnaan di dunia. Oh gitu. Oke, mungkin gini ya. Mungkin saya pengen nambahin, tadi ada sebuah kalimat dari Dokter Wida bahwa jangan, itu kalimat negatif ya. Dan memang di dunia otak atau pemahaman otak kita, ketika kita mengatakan misal jangan nakal, jangan nyontek, jangan ngintip gitu. Kebanyakan anak-anak, apalagi memang anaknya mungkin yang berani segala macam mengeksplor gitu, dia akan melakukan kebalikannya gitu. Nah, hindari kalimat negatif atau kata negatif, ganti dengan kalimat atau kata yang positif. Seperti misalnya jangan nakal, artinya mungkin kalimatnya ganti ya, kamu harus baik dengan orang lain. Karena kalau kamu nakal nanti nggak ada temannya atau segala macam. Jadi kita harus berlama-lama di sebuah kalimat dan kalimat ini sangat jelas. Betul, jelas. Oke, nah sekarang itu faktor dari orang tua. Tapi kan terbentuknya suatu karakter anak itu selain orang tua ada lagi lingkungan berikutnya ya. Ada lingkungan, mungkin ada lingkungan kerabat atau tetangga atau teman gitu. Nah ini ada orang tua yang lingkungannya dia mengajarkan kebenaran atau segala macam gitu.
tapi anaknya nggak bener, berarti ada semacam lingkungan yang lebih besar pengaruhnya daripada dia, dari anak tersebut. Nah di sini apakah orang tua masih tetap bisa disalahkan kasus seperti ini? Bagi saya tetap ada di tangan orang tua. Gitu, walaupun Karena kan anak nggak langsung gede, dia pasti rule-nya dari kecil, benar nggak? Dia dari kecil dapat pengajaran, dapat arahan, ya, sampai nanti dia besar. Walaupun nanti dibesar, dia akan mengeksplor dengan dunia sekitarnya. Tapi rule, ya, track awal itu dia udah punya. fondasinya. Fondasinya dia udah punya. Mencong dikit pasti nanti dia balik lagi, nggak usah takut. Kalau nakal-nakal itu mah wajar lah, namanya anak ya. Berarti kalau orang tua yang lain mengeluh dia sudah mengajarkan benar segala macam, anak masih salah, kita tetap kesalahan di orang tua. Orang tua Nggak bisa disalahkan anak. enggak, Tetap anak nggak pernah salah. Menurut saya anak nggak pernah salah. tetap seperti itu. Karena pada saat saya jadi anak, ya, sebelum saya jadi orang tua kan saya jadi anak, ya kan? Dan saya pasti bilang, kalaupun saya berbuat salah, saya pasti bilang orang tua saya yang salah. Kayak gitu. Maka dari itu pada saat saya sekarang jadi orang tua, saya bilang anak saya nggak salah, karena saya udah pernah ngerasain pada saat saya jadi anak. Ternyata apa yang diajarkan orang tua benar, gitu. Dan sekarang saya baru bisa berpikir, nah, maka dari itu sekarang saya ambil hikmahnya, jangan sampai saya menyalahkan anak saya, maka saya yang harus lebih dulu yang membenarkan. Oke. Tapi bisa gini aja deh, bisa anak saya pernah membuat satu kesalahan, sharing Oke. membuat satu kesalahan tentang kalimat yang saya keluarkan. Setiap anak itu punya karakter, cara Masing-masing. belajar Oke. masing-masing, Cara berpikir juga. dan bagaimana dia mengeksplor dirinya. Dan kita sebagai orang tua kadang cuma terfokus kepada kebagusan anak. Benar nggak? Iya. Wah, hebat anak ini nih, matematika. Kalau dia kekurangan, kita kurang nerima biasanya. Nggak nerima gitu kan. Waktu itu saya pun begitu. Saya membandingkan gitu anak saya yang nomor 1 ini, wah, encer otaknya. Yang nomor 2 agak lambat gitu. Jadi karena saya inilah sharing saya ini, karena saya ngerasa terbebani juga dengan saya capek, lelah kerja, dan tapi itu kan harusnya saya nggak tumpahkan ke anak saya dong. Iya. Itu kan resiko saya jadi orang tua. Harusnya ya. Nah, suatu saat akhirnya saya bersifat salah, tidak tepat. Saya menyalahkan, saya bilang, ih kakak, masa begitu aja nggak bisa sih? Itu bodoh, gitu kan. Akhirnya ternyata kata-kata itu terbekas di hati anak saya. Yang nomor 2. Ini nomor 2. Satu hari lagi belajar nih, dia sama adiknya. Terus tiba-tiba terlontar kata saya, aduh kakak, tuh adik aja ngerti. Langsung dia menangis dan dia berteriak, iya kakak memang bodoh, kakak memang gak bisa, kakak emang gini. Sedih dong David. Bukan sedih lagi lah, saya langsung peluk dia dan saya minta maaf. Di situ saya minta maaf sama dia, kakak, mami minta maaf, mami salah. Jadi orang tua juga harus berani minta maaf ke anak. Jadi mami salah, ucapan mami yang kemarin yang itu nggak benar. Mami tarik, mami salah dan mami minta maaf. Mohon maafin mami karena mami salah. Terus alhamdulillah sekarang dia mulai terobati dan kalimat itu kan saya keluarin lagi. Oke teman-teman udah mulai mau nangis, matanya udah mulai berair. Gak pernah saya keluarin lagi dan saya selalu berkata kepada klien-klien saya, jangan buat anak menjadi dilabelkan atau jangan membuat anak menjadi sakit hatinya. Iya, nih bercerita tentang anak pasti seorang ibu ini ya langsung berasa ya, matanya juga udah mulai berair. Berarti luar biasa. ada perasaan-perasaan yang memang itu udah, apalagi ngandung ya sampai 9 bulan segala macem gitu. Nah ini memang ada benarnya juga bahwa memang tadi balik lagi ke awal bahwa orang tua adalah penghipnotis luar biasa bagi anaknya. Dan dari sisi visual tadi sudah dicontohkan, harus secara visual harus memberikan contoh pada anak. Terus yang kedua dari sisi audio segala macam juga kita harus membuat
Tadi ada kesalahan dari dokter, mungkin pembandingan ya, melabel anak, akhirnya minta maaf. Itu juga semacam PR dari orang tua, bahwa orang tua harus berani minta maaf kalau merasa bersalah. Iya. Itu dia. Terus yang ketiga mungkin dari sisi kinestetik. Kinestetik kan perasaan ya dok ya, perasaan. Dari sini juga perasaan anak ketika dia label seperti itu akan tersiksa. Iya. Dan itu memang harus ada semacam apa, kita harus membuat itu menjadi nol lagi kan. Nol lagi. Seperti itu. Nah balik lagi juga, anak tadi kan ada pergaulan segala macam nih dok ya. Ketika seorang anak ini salah ngambil idola, misalnya dia mengambil idola dari artis atau orang terkenal yang Iya. apa ya, yang sebenarnya nggak bagus lah, kayak artis-artis Korea mungkin kita balik lagi, dia ada banyak yang bunuh diri segala macam gitu kan. Dan secara pemberitaan juga ketika artis ini bunuh diri, di belakang dia penggemarnya juga banyak yang melakukan hal yang sama. Nah, apakah memang kita harus membuat itu jadi apa, membebaskan atau membiarkan anak itu dengan idola, tapi dengan pengertian menetralisir pengertian baru yang positif, atau gimana tuh kira-kira? Oke. Kalau pengalaman saya sama anak saya akan selalu mendampingi. Oh gitu. Ya, karena kita kan pernah muda kan, pasti pernah muda. Pada saat kita muda, pasti ada seseorang yang kita idolakan, ya kan? Tetapi ada yang dilakukan orang tua saya sehingga saya tetap di track yang gitu, yang tepat menurut saya ya. Yaitu apa? Orang tua saya selalu dampingin saya. Jadi saya tidak menjatuhkan idolanya dia, tetapi saya ada di sisi dia. Jadi pada saat idolanya itu menurut saya kurang sesuai dengan ajaran agama kita lah, misalnya gitu, atau pakaiannya terlalu seronok gitu kan, maka saya tidak marahi, saya tidak ngejudge buruk idolanya, tetapi ada hal-hal yang positif akan saya bilang positif, hal-hal yang kurang tepat untuk kita punya ya jangan diambil. Jadi ajarkan kepada anak kita itu adalah memilah gitu, mana yang harus dia tidur. Jadi cinta tapi bukan total gitu. Jadi ada hal yang positif kita ambil, kalau yang nggak baik dan nggak sesuai dengan kita punya ajaran, jangan. Misalnya pakai baju itu pakai baju yang menurut saya ya itu juga memang ya itu tadi lah saya bilang, yang penting komunikasi. Jadi anak itu ada, menurut saya ada tahapan-tahapan kapan kita berkomunikasi secara dia memang anak-anak, kapan berkomunikasi dia jadi teman kita, kapan kita berkomunikasi kita tuh jadi orang tua dia. Nah kalau 3 tempat ini kita udah bisa kuasain, insya Allah kita tuh jadi sahabat anak kita. Dan ketika ada apapun, anak pasti curhat sama orang tua. Sama kita. Jadi kita jadi orang tua tuh jangan jadi hakim, jangan polisi, jangan jadi penuntut umum, jangan jadi polisi yang suka mem-BAP. Tadi yang 3 apa tuh? Sebagai teman. Sebagai anak itu sama kita tuh jadi teman kita, terus jadi sahabatnya, dan kita juga jadi orang tua dia. 3 faktor ya, kita bermain fleksibel berarti ya. Kenapa saya bedain teman sama sahabat ya? Karena beda nih. Kalau temen itu ya cuman untuk biasa-biasa aja. Kalau sahabat itu biasanya dia akan lebih curhat, ya kan? Kalau orang tua kita bisa jadi belain dia dan kita nggak akan lepaskan dia. Saya selalu katakan kepada anak-anak saya gitu. Kalau kamu mau punya teman, mau punya sahabat, juga bisa menjadi orang tua, kami siap dan akan selalu siap. Kenapa? Karena kalau teman, kalau sahabat, mungkin satu saat dia akan suka dari belakang atau dia akan menjelek-jelekan kamu. Tapi kalau kami orang tua, sejelek apapun kamu, bahu mami, ya tangan mami akan selalu terima kamu. Jadi ini pernah terjadi juga. Jadi ini pernah terjadi di anak saya gitu. Satu hari waktu itu dia masuk sekolah baru, ternyata di sekolahnya itu dia mendapat bully ceritanya. Ya. Awalnya dia nggak mau ngomong, sampai suatu saat dia nangis terus dan dia nggak mau sekolah. Nah
Terus akhirnya saya cari tahu kenapa anak saya seperti ini. Akhirnya saya dapat berita bahwa misalnya di sekolah itu dia ada kena bully. Bullynya itu sih lucu sih menurut saya ya. Karena ini masalah tentang, karena anak saya cewek, ternyata ada kakak-kakak kelasnya itu yang cewek juga gitu, ada cowok gitu ya, biasalah cerita-cerita Korea gitu kan. Nah akhirnya saya mencoba komunikasi kembali kan sama anak saya, karena yang tadi kan komunikasi itu harus selalu dilakukan. Dengan caranya kita berkomunikasi, saya bilang, Kak, jangan takut sama mami, karena mami ini bisa jadi sahabatan, dan kamu juga bisa jadi orang tua. Dan kalau mami, saya bilang, tidak akan pernah meninggalkan kamu. Bagaimanapun kondisi kamu, mami akan tetap mengulurkan tangan mami untuk belain kamu. Dan kita satu keluarga akan tetap belain kamu. Akhirnya dia mulai bercerita, mau ngobrol, mau ini gitu. Jadi sampai sekarang, ya di saya harus mengutamakan adalah komunikasi. Sampai saat ini berarti nggak ada permasalahan yang serius ya? Nggak ada masalah serius, kalau anak ngelawan kan normal. Biasa ya. Nah ini apa namanya, berarti tadi komunikasi balik lagi sangat penting ya? Iya. Balik lagi sangat penting. Artinya anak itu juga sesuatu adalah ketika dia berhasil ataupun gagal, itu adalah peran orang tua. Betul banget. Nah di sini ada mungkin beberapa juga, kalau klien saya mungkin ada apa namanya, ini mungkin kita berbagi juga dok ya, ada beberapa yang mungkin ada kesalahan orang tua gitu. Mungkin dokter lebih paham kalau buah-buahan itu perlu buat pertumbuhan anak ya. Nah di sini ada, ini berbagi juga, ada anak yang sama sekali fobia dengan semua buah. Oke. Nah ternyata saya bongkar segala macam, orang tuanya membuat anak berani dengan cara yang salah. Misalnya menggelindingkan jeruk atau misalnya malah gitu buah-buahan, anak jadi histeris gitu. Itu kan tambah takut ya, tambah takut. Nah itu kalau misalnya ada semacam udah masuk ke alam bawah sadar gitu, seperti itu, terus orang tua, ini ada sebuah teknik yang mungkin dok ya, artinya kita kalau di dunia hipnoterapi namanya hypnosleep atau induksi terbalik. Jadi momentum yang paling tepat untuk mensugesti itu adalah 20 menit sebelum tidur dan 20 menit sebelum bangun. Nah di sini artinya di momen tersebut itu kita misalnya tiup kupingnya atau sebut namanya, dia reaksi sebentar sedikit, itu artinya dia dalam alam bawah sadar, siap menerima sugesti. Itu tadi apa namanya, dengan teknik komunikasi, sebut namanya, misalnya temanya mungkin dia yang tadinya takut buah jadi nggak takut buah, ya sebut namanya mulai saat ini dan seterusnya, sebut namanya nggak usah takut buah, kalau buah itu sangat bagus buat kesehatan segala macam. Cuma memang lemahnya kalau hypnosleep ini paling nggak 2 minggu dok, kalau menurut ini 2 minggu agak lama. Ini mungkin sharing aja ketika ada sebuah permasalahan, kalau dokter tadi sudah membuat semacam, sebenarnya kalau di dunia saya namanya itu masuk NLP ya dok, Neuro Linguistic Programming, ketika bercakap-cakap membawa seorang ke alam bawah sadar, itu adalah sebuah teknik hipnotis juga sebenarnya, cuma percakapan. Dan kalau yang hypnosleep itu mungkin secara alam bawah sadar dengan teknik, mungkin dokter pernah tahu juga seperti itu ya. Nah ini kita berbagi juga dengan teman-teman semua. Nah, artinya dunia tetap ya tadi hipnoterapi adalah dunia komunikasi juga, bagaimana kita mengkomunikasikan pesan terhadap anak sesuai isi pesannya yang kita maksud gitu ya. Artinya tadi ada beberapa yang mungkin jadi pembelajarannya dok ya, pembandingan tuh nggak boleh, terus menggunakan kalimat negatif jangan. Terus apa namanya, sebut anak bodoh, apa itu adalah label yang membuat anak jadi itulah yang ketika dia disebut bodoh, maka dia bilang dia bodoh. Seperti itu mungkin itu berbaginya kita ya dok ya saat ini. Semoga mungkin anak-anak kita menjadi yang kita harapkan dok. Kalau teman-teman juga kalau udah punya anak, mungkin ini nanti jadi bahan buat apa namanya, sharing kita, berguna buat teman-teman semua. Dan kalau ada pertanyaan juga bisa kita jawab nanti, kalau misalnya kita bisa bikin lagi video ya dok ya, tanggapan. Thank you.